Mengacu pada Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mengatur mengenai perjalanan internasional, dikatakan bahwa bagi warga negara Indonesia yang kembali dari melakukan perjalanan internasional, wajib melampirkan hasil tes PCR negatif yang berlaku selama 3 kali 24 jam dan wajib melakukan karantina selama 5 kali 24 jam di lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Salah satu lokasi karantina tersebut yakni Wisma Atlet Pademangan. Wisma Atlet Pademangan sendiri menyediakan 3 tower, yakni Tower 8, 9, dan 10 yang berkapasitas 5.800 orang. Hingga 31 Maret lalu, Wisma Atlet Pademangan sudah berhasil mengarantina lebih dari 20.000 pelaku perjalanan internasional dan lebih dari 4.500 orang diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Namun menurut Subkoordinator Karantina Kesehatan Wilayah dan Porlintas Darat Kemenkes, Dr. Imade Yosi Purbadi, penerapan PPKM Mikro tidak mengurangi kedatangan pelaku perjalanan internasional. Bahkan menurutnya, menjelang bulan Ramadan ini diperkirakan pelaku perjalanan internasional akan semakin meningkat. Kalau untuk PPKM, untuk sekarang ini update terakhir itu, memang pelaku perjalanan malah makin banyak, ya. Oke. Jadi mereka yang datang ke Indonesia itu rata-rata biasanya itu sekitar per hari itu 700 sampai 1.200. Bahkan 2 hari kemarin itu sampai kedatangannya mencapai 1.800 per hari. Oke. Ya, jadi kapasitas di Wisma Atlet Pademangan itu memang mencukupi. Meskipun PPKM Mikro tidak mengurangi kedatangan pelaku perjalanan internasional, dampak terhadap keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet cukup signifikan. Menurut data dari Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono, hingga 31 Maret lalu, angka keterisian tempat tidur hanya mencapai 2.006, atau hanya 33,47 dari kapasitas penuh Wisma Atlet. Tidak hanya angka keterisian, angka kesembuhan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga meningkat, yakni mencapai 95%. Akan tetapi menurut Dr. Tugas Ratmono, meski angka-angka tersebut terus menurun, warga diharapkan untuk tidak lengah dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, serta terus mendukung penyuksesan program vaksinasi. Dalam 1 tahun ini kita sudah bisa melihat pola, tentunya ini sangat bermanfaat untuk bagaimana kita mengantisipasi, mencegah supaya tidak terjadi suatu penyebaran lebih cepat. Ini sangat penting untuk bagi kita semuanya, khususnya masyarakat. Kita juga harus betul-betul mari bersama-sama mencegah itu betul-betul ini lebih efektif daripada diobati gitu ya. Ini sangat-sangat penting saya kira yang harus kita lakukan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga terus menekankan pada masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Karena berkaca dari pengalaman selama 1 tahun kebelakang, adanya mobilitas yang tinggi merupakan faktor terbesar dalam peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Liputan DAI TV.